belajar firman Tuhan itu banyak gunanya, saudara. Kalau saudara mengerti firman Tuhan, tadi disinggung juga mempunyai iman, iman itu bisa mengalahkan dunia. Kalau kita nggak pernah belajar firman Tuhan, kita nggak bisa punya iman, sebab iman kita itu timbul dari pendengaran akan firman. Makanya perhatikan baik-baik, belajar firman yang benar. Kalau kita belajar firman itu bisa mempunyai iman. Iman kita itu yang menjadi modal utama, saudara. Nanti Tuhan Yesus pada saat datang ke bumi, dia sudah datang, lahir di bumi sebagai juru selamat. Dia nanti datang lagi, enggak sebagai juru selamat, saudara, tetapi sebagai hakim yang mengadili. Kedatangannya yang pertama sudah lewat sebagai juru selamat. Makanya nama Yesua itu artinya juru selamat. Kalau diganti di terjemahannya Yesus, jadi Jesus, jadi Yesu, ya itu ya boleh-boleh aja. Tapi kehilangan arti juru selamatnya, gitu. Itu aja. Jadi saudara jangan pernah bilang orang yang enggak ngomong Tuhan Yesua itu salah, sesat, jangan ya. Jangan pernah berkata orang yang tidak memanggil Tuhan Yesua itu salah, itu sesat, jangan pernah ya. Itu kelihatan saudara enggak ngerti. Karena saya sering kali ngomong ini kan supaya mancep. Kenapa kita pakai memanggil nama aslinya Yesua, Tuhan Yesua? Sebab dikata Sua itu ada arti juru selamat. Kedatangannya yang pertama sebagai juru selamat sudah tergenapi. Malaikat waktu datang bicara sama Maria, Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Namakan, engkau mengandung seorang anak laki-laki nanti. Namakan dia Yesua. Karena apa? Enggak mungkin malaikat Gabriel datang kepada Maria seorang Yahudi ngomong bahasa Jawa. Enggak mungkin sudah. Ngomong bahasa Mandarin, enggak mungkin. Oh Maria orang Yahudi kok. Ya pasti ngomongnya bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Orang Yahudi ngomong bahasa Ibrani. Nah bahasa Ibraninya, namakan dia Yesua. Karena dia yang akan menyelamatkan dunia. Kalau Yesuanya diganti, tidak nyambung saudara dengan Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ya. Nah ini ngerti, saudara kalau dengar gini, jangan didengar toh manggu-manggu gini ya, nanti keluar sana lali. Dicatat Matius 1:21. Nah, nanti kalau ada orang tanya, lu kenapa sih? Gereja-gereja kebanyakan kan jarang pakai Tuhan Yesua. Saudara jangan, oh iya salah semua, jangan ya. Oh iya, waktu malaikat datang sama Maria, itu Maria ini orang Ibrani, orang Yahudi, pasti dia pakai bahasa Ibrani, enggak mungkin dia pakai bahasa Jawa, enggak mungkin ya. Ya, dijawab seperti itu, makanya dalam bahasa Ibraninya itu Yesua yang artinya juru selamat. Orang Indonesia kalau ngomong Yesua ya artinya tetap juru selamat. Orang Amerika kalau ngomong Yesua ya artinya juru selamat. Orang Cina kalau ngomong Yesua ya tetap artinya juru selamat. Orang India ngomong Yesua ya artinya juru selamat. Tapi kalau Yesua yang artinya juru selamat itu diganti dengan terjemahannya, arti juru selamatnya itu hilang. Ya itu aja, supaya saudara mengerti.
Kedatangannya yang pertama itu sebagai juru selamat. Tapi nanti dia akan datang kembali sebagai hakim. Artinya, saudara sudah habis waktunya, nanti akan mereka yang mempersiapkan diri dengan betul, dengan baik, dia nanti akan melihat mana yang imannya itu hidup. Dikatakan pada saat nanti di akhir zaman, Tuhan Yesus datang kembali, apakah dia, Tuhan Yesus, mendapati iman di bumi? Makanya saudara-saudara datang ke sini belajar firman supaya kita memiliki iman yang hidup. Supaya pada saat nanti Tuhan Yesus datang kembali, mendapati kita itu punya iman. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan pun saya ini mempersiapkan diri baik-baik, saudara. Saya paling takut nanti kalau Tuhan Yesus datang, iman saya mati. Imannya mati itu artinya, ya datang ke gereja, mungkin pelayanan, tapi enggak punya iman. Saudara sendiri pasti bisa merasakan, kalau kita punya iman sama enggak punya iman itu beda, saudara. Kalau kita punya iman itu memang menghadapi semua itu percaya sama Tuhan. Enggak punya duit, percaya. Tuhan pasti nanti akan mencukupi, Tuhan pasti akan memberkati. Menghadapi sakit penyakit, percaya nanti Tuhan pasti akan menyembuhkan. Enggak tahu jalannya bagaimana, mendapati masalah apa, percaya kalau nanti masalah ini pasti akan terselesaikan. Nah itu iman, saudara. Menghadapi apapun percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan misalnya enggak punya duit, terus utang tetangga, utang family, utang sana. Enggak datang sama Tuhan Yesus berdoa, Tuhan aku percaya Tuhan pasti akan memberkati saya. Ya, pernah dulu di sini ada kejadian seorang pekerjaannya itu pengayuh becak. Sepi lagi sepi, kemudian dia duduk-duduk sepi, enggak ada penumpang, ya seharian dia belum dapat duit. Kemudian, nah ini sebentar lagi sudah dia mau istirahat, mau pulang. Kalau pulang, biasanya istrinya itu minta uang untuk belanja besok. Nah kalau belum dapat penumpang, bagaimana bisa ngasih uang? Terus berdoa, Tuhan ini mau pulang tapi belum dapat penumpang, gimana? Nanti kalau istri saya pulang rumah, istri saya datang minta duit, saya nggak bisa ngasih duit. Nggak taunya ada angin, ada uang 100.000 kena angin, dekati dia. Loh apa itu, abang-abang itu? Daun bukan, ya kayak daun kan dari jauh kelihatan gini. Uang 100.000, saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada aja cara Tuhan. Makanya ada lagu yang berkata, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala. Dan ku tenang di dalam caramu. Kebanyakan kita gini, gopo-gopo maunya pakai cara kita sendiri gitu. Lagu ini berkata kalau kita percaya, kita punya iman, menghadapi apapun kita bisa tenang. Dan ku tenang di dalam caramu. Mestinya ditambahi, bukan caraku. Saudara, itu orang punya iman. Jangan dipikir seorang saya gini,
Tidak mempersiapkan diri baik-baik, saya mempersiapkan diri baik-baik. Jagai sampai pikiran hati ini, jangan ada pikiran-pikiran ngeres, pikiran-pikiran kotor, hati jahat, hati iri, dengki, itu dibuang semua. Begitu muncul gitu dibuang. Saudara, kita perlu menjagai diri kita. Iman kita harus terus hidup. Percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Ya, kadang-kadang kita itu berkata begini, iya orang itu enak, punya pekerjaan tetap, dia enak, gajinya lumayan. Coba saudara tanya orangnya, uripmu wis enak? Durung pasti jawabannya. Gurung enak. Belum enak. Kadang-kadang kita ngelihat rumput di tetangga lebih hijau dari rumput kita. Tapi hiduplah sebagai orang yang beriman. Saudara datang ke tempat ini mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan supaya kita punya iman. Setiap hari baca firman Tuhan supaya kita punya iman. Itu Pak Ahok di Jakarta itu dimasukkan penjara. Dia enggak bingung apa-apa. Cuma hanya minta izin dibawa, izin bisa membawa apa? Alkitab. Wah, waktunya banyak itu. Jangan sampai saudara, kalau saudara diberi waktu-waktu yang cukup, saudara bisa pandai-pandai membagi waktu. Kalau saudara malas-malas, jangan sampai Tuhan paksa nanti. Tuhan punya cara loh untuk menolong. Supaya saudara baca Alkitab. Saya punya teman, waktu saya datangi, kenapa? Digigit nyamuk, demam berdarah, akhirnya dia. Waktu hari itu dia masuk di kamar, karena ada juga temannya, bukan teman, tetangga, maksudnya itu satu kamar itu kan 2 orang. Sama, kalau di rumah sakit itu yang kena demam berdarah dikumpulkan yang demam berdarah. Jangan yang demam berdarah dikumpulkan sama penyakit jantung. Gitu. Beda sakitnya, saudara. Demam berdarah, dia baru masuk, malamnya dia udah waduh, lagi teler-teler gitu kan, lemes, lagi apa gitu. Takut dia, ketakutan. Kemudian ya takut nggak keburu jam 12 malam dia masuknya itu. Istrinya antar sendiri, wah kok drop tambah lemes, tambah dibawa rumah sakit, langsung diinfus. Nggak taunya itu trombositnya sudah ngedrop banyak. Malam sudah ketakutan nggak bisa tidur, nggak taunya besok bangun pagi-pagi dia nggak bisa tidur enak kan. Tahu-tahu yang satu kamar di sebelahnya itu mati, saudara. Tambah takut dia, tambah takut. Doa terus Tuhan minta ampun, istrinya pesan dibawakan Alkitab, baca Alkitab. Baru sehari 2 hari gitu dia sudah dapat berapa puluh fatsal membaca Alkitab. Dengar khotbah, kaset khotbah itu sudah berapa kaset khotbah di khotbah. Waktu kami datang ya, waktu itu saya sama istri saya datang. Saya bilang gini, ya makanya jangan terlalu sibuk-sibuk. Baca Alkitab aja di nomor 2 kan, kerjaan, sibuk apa-apa. Bagi Tuhan gampang untuk memaksa kita membaca Alkitab. Dikirim aja nyamuk. Wah dia membaca Alkitab saking takutnya mati kayak di keranjang sebelah itu. Dia baca terus. Dia iya memang. Wah saya bertobat ini. Masuk di rumah sakit berapa hari aja sudah puluhan fatsal dia baca. Dengar kaset khotbah berapa kaset sudah didengar sama dia. Saudara jangan malas-malas baca Alkitab. Tuhan punya cara untuk memaksa kita nanti baca Alkitab. Amin. Jangan malas-malas mulai sekarang baca Alkitab. Nanti agak dipaksa sedikit sama Tuhan. Ya. Jangan hidup kita terus bersungut-sungut.
Ya saya miskin. Emangnya kalau miskin sulit baca Alkitab? Nanti dikasih kaya malah enggak baca Alkitab, malah begedut. Saudara, apa dikira orang kaya itu enggak beban itu? Beban loh saudara. Orang banyak duitnya itu beban. Ada banyak, ya, ada beberapa orang konseling sama kami, enggak bisa tidur, gara-gara apa? Kepikiran terus uangnya ini loh mau dipakai buat apa? Dalam hati saya, mau dibagi-bagikan ke jemaat sore gitu. Kalau saya enggak ngomong nyerempet-nyerempet uang, saudara enggak bergas. Kalau ngomong uang matanya mendelik semua. Coba ngomong pikul salib, neraka. Padahal saya mau ngomong neraka ini. Enggak ya. Tapi kita betul-betul mau jadi anak Tuhan yang punya iman. Iman itu datangnya dari pendengaran akan firman. Kalau saudara rajin membaca firman Tuhan, saudara akan bertumbuh sebagai orang yang beriman. Saudara punya iman pada saat menghadapi situasi apapun juga, saudara tetap percaya bahwa Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita. Ya itu masalahnya. Semua orang menghadapi masalah hidup ya seperti itu. Yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh, yang tua, yang muda, yang ya semua kita punya masalah. Masalah hidup ya seperti itu aja. Tergantung kita. Kita punya iman atau tidak. Kalau kita punya iman, menghadapi apapun juga kita hadapi dengan percaya. Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti loh jalan-jalan Tuhan. Tadi kita nyanyi, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Siapa yang ngarang ini? Siapa? Oh, Yonatan, tahu yang ngarang. Jonathan Prawira, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana Jonathan, ada rencana yang indah. Terus, tiada terduga kasihmu, terus Jonathan itu. Ya saya ikut-ikut promosikan karena supaya lagu ini jadi berkat. Saudara jangan pakai cara-cara sendiri. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amin. Menghadapi orang yang membenci kita, jangan hadapi dengan cara kita. Ya, menghadapi orang yang memusuhi kita, jangan pakai cara kita. Cara firman Tuhan apa? Kasihilah musuhmu. Ya toh? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Memang gampang ngomongnya, tapi prakteknya enggak gampang, saudara. Ya toh, makanya mesti dekat terus sama Tuhan, banyak berdoa. Saudara, prinsipnya kebanyakan kegagalan orang-orang untuk bisa terus mengikut Tuhan sampai akhir, tetap setia. Itu gara-garanya karena dia tidak bisa selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Dia selalu bersungut-sungut dalam menghadapi situasi apapun. Tidak percaya sama Tuhan. Bayangkan aja saudara, kita seringkali dalam kenyataan-kenyataan hidup, kita merasakan iya saya orang miskin, saya tidak mampu apa-apa. Siapa bilang loh? Siapa bilang saudara? Belum tentu orang yang duitnya banyak di mata Tuhan itu lebih berkenan daripada orang yang enggak punya duit.
Kalau saya ditanya, loh Bapak, Pak Loki termasuk orang yang punya duit apa termasuk orang yang tidak punya duit? Pasti saya jawab, saya adalah orang yang pas-pasan. Nah itu, pas butuh, pas ada. Ya ini kata-kata biar terkenal gitu, ini kata-kata iman ini saudara. Pas butuh, pas ada itu kata-kata iman. Kalau kita nggak butuh ya jangan bersungut-sungut, nggak punya duit, ya Tuhan anggap nggak perlu itu. Kalau pas kita butuh, Tuhan pasti akan memberkati kita. Pas butuh, pas ada, jangan bersungut-sungut. Saya akan tunjukkan kepada saudara, orang miskin benar ini, bisa lebih memperkenankan Tuhan daripada orang yang kaya punya duit. Coba kita baca di dalam Markus 12 ayat 42. Markus 12 ayat 42, di situ dikatakan, 42 dan 43, dan ketika datang seorang janda miskin, dia menaruh 2 lepton, saya baca dari LAI. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara mau hidup memperkenankan Tuhan atau memperkenankan manusia? Tuhan ya. Kadang-kadang cara Tuhan itu berbeda dengan cara-cara yang kita inginkan. Dan juga berbeda dengan cara-cara yang dunia ini pada umumnya. Cara Tuhan itu kadang-kadang berbeda banget. Makanya kenapa kita perlu untuk belajar firman Tuhan. Supaya kita mengerti kalau seandainya kita menghadapi masalah, kemudian penyelesaiannya bagaimana? Pakai cara Tuhan atau pakai cara kita sendiri? Pakai cara Tuhan atau pakai cara dunia? Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, ya kita seringkali ya kadang-kadang ya nggak ngerti ini mesti bagaimana. Makanya yang paling pas kalau mau pakai cara Tuhan, mau memperkenankan Tuhan, coba belajar firman Tuhan. Kemudian diterapkan. Bayangin, ini janda miskin ini cuman punya 2 keping, itu 1 duit. Jadi pecahan 2, setengah pecahan ini 2, kalau setengah duit jadi satu koin ini setengah duit. Kalau 2 berarti 2 koin ini 1 duit. Katakanlah ini kalau 100 rupiah, ini 50 rupiah. Uang 50 rupiah sudah jarang beredar ya. 25 rupiah ada? Masih ada? Tidak ada sudahnya. 100 saja udah. Sekarang 200 paling kecil ya, 500. Modal sempritan aja di perempat jalan, prit, 500. 200 paling enggak. 50, orang kadang-kadang kasih 50 rupiah, buang aja 50. Enggak cukup buat apa-apa.
Maksudnya ada orang-orang kalau dikasih 50 dibuang. Padahal kalau 50 rupiah dikumpulkan ada 1000 gitu, 1050-an. Jadi berapa? 50.000. Iya toh? 1000 koin. Ini enggak ada artinya ini satu duit. Secara nilai itu kecil. Burung emprit satu tuh harganya. Iya, burung pipit seharga satu duit. Burung pipit. Nah, burung pipit itu burung emprit, saudara. Harganya burung emprit itu loh. Sekarang burung emprit berapa? Satu burung emprit itu? Berapa? 5.000? 2.000? Ada yang ngomong 5.000, ada yang ngomong 2.000. Yang 5.000 berarti kulaan dari 2.000. Hah? 1.000. Yang 2.000 kulaan dari 1.000. Ya toh? Ini 1.000. Ya 1.000 mungkin. 1.000 berarti 2 keping 500. Ada yang di bawah 1.000? Saya pesan 10 besok. Burung emprit itu loh saudara, harganya 1.000 rupiah katakanlah ya. Saya percaya Bapak ini. Pernah nangkap, benar Pak, 1.000 ya? Nanti yang ngomong 2.000 kulaan dari Bapak ini ya, 1.000. Yang ngomong 5.000 kulaan dari yang 2.000. Lumayan kulaan 1.000 dijual 2.000 untung 1.000. Yang 5.000 bisa jual 5.000 kulaan dari 2.000 untung 3.000. Lumayan. Katakanlah 1.000. Enggak ada artinya itu. Tapi Tuhan Yesus katakan waktu manggil murid-muridnya, coba lihat tuh. Persembahan janda miskin ini. Jauh lebih besar daripada mereka semua. Semua mereka. Bayangin saudara. Karena apa? Si janda ini cuma punya 1.000 itu. Ya, punya 1.000 satu. 500-an 2. Yang lain memberikan dari kelimpahannya, tapi janda miskin ini memberi dari yang dia punya. Setelah dia persembahkan, dia enggak punya apa-apa lagi. Yang lainnya mungkin punya 100.000, masukkan 2.000, 5.000, 10.000. Tapi dia masih punya 90.000, 90.000 kata. Masukkan punya 100.000, masukkan 10.000, banyak toh 10.000 ya. Tapi dia masih punya 90.000. Lah janda miskin ini dia punya 5.500-an 2, dimasukkan 22. Kalau saudara punya 2.500-an, dimasukkan 1 atau dimasukkan 2? Biasanya 1, 2. Biasanya sih, waduh, iki nek tak kekno kabeh entek. Lumayan nek perut nanti lapar beli telo 500 masih ada. Telo goreng. Ya boleh, telo goreng 500 boleh. Enggak boleh ya? Oh enggak boleh. Bu Polin jualan pisang goreng berapa Bu Polin? 1.000. Hah? 1.000? Lah iya. Ya wis masukno semua aja wis, mesisan. Enggak makan toh? Ya. Berarti mikirnya, wah nek tak masukkan, enggak makan. Kalau enggak saya masukkan, masih lumayan nanti beli pohung goreng, pisang goreng 1.000 di Bu Polina sana. Tapi janda miskin ini diberikan semua 1.000. Saya percaya saudara, karena Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus tahu. Saya percaya janda miskin ini pasti diberkati, karena apa? Dia sudah masuk ceritanya di dalam kitab suci dan Tuhan Yesus ngelihat sendiri, gak mungkin dibiarkan sama Tuhan. Saya yakin, cuman gak ditulis lebih lanjut aja ceritanya.
Saya yakin janda miskin ini akhirnya diberkati. Sebab Tuhan Yesus sudah ngelihat. Dia tidak punya lagi uang. Kok tahu Tuhan Yesus? Kok tahu kalau dia memberikan semuanya? Ya Tuhan Yesus tahu, kalau Tuhan sudah tahu, pasti kita tidak akan dibiar-biarkan. Pasti janda miskin ini diberkati setelah itu. Hanya enggak ditulis. Seperti di dalam Yohanes katakan, kalau semua perjalanan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus itu dicatat, enggak muat kitab suci ini. Terlalu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Ya contohnya ya janda miskin ini. Tapi kalau kita ngelihat dari ceritanya, Tuhan Yesus sudah tahu, Tuhan Yesus sudah ngerti pergumulannya, persoalannya, dia enggak punya duit lagi. Saya yakin janda miskin ini tidak akan dibiar-biarkan. Seringkali kita juga begitu, saudara. Wah saya miskin, saya enggak ngasih persembahan, udah saya enggak inilah. Saya untuk saya aja kurang. Lumayan 1.000 dapat pisang goreng atau telo goreng apa pohong goreng 1, lumayan. Saudara, lumayan untuk sekali makan, besoknya gimana? Tapi kalau janda miskin ini dia berani persembahkan untuk Tuhan, besok-besoknya dipelihara sama Tuhan hidupnya. Saudara ingat janda Sarfat? Janda Sarfat ini waktu didatangi Nabi Elia. Nabi Elia bilang, buatkan aku roti. Terus janda Sarfat ini miskin. Dia katakan, Pak Elia, Pak Nabi, kami ini cuma punya tepung sama minyak, setelah saya buat, saya makan, kemudian habis. Setelah itu kami makan apa enggak tahu. Nabi Elia dulu bisa ngomong, buatkan aku dulu. Kok untungnya janda Sarfat ini taat, saudara. Dia berani, seperti janda miskin ini, berani mempersembahkan semua. Lah janda Sarfat ini ambil tepungnya, diuleni sama minyak zaitunnya, dibakar gini jadi kue, jadi roti, dikasih ke Nabi Elia. Tahu saudara, kemiskinan itu masih berjalan kira-kira 3,5 tahun lagi. Masih 3 tahun lebih. Gara-gara dia membuat kue ini dipersembahkan kepada Nabi Elia, seorang nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan, dipersembahkan. Tapi musim kekeringan, kelaparan itu masih terjadi 3 tahun lebih, 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan dikatakan. Gimana caranya janda Sarfat ini bisa tetap terpelihara? Nah itu dia berani untuk mempersembahkan semua apa yang dia miliki. Setelah itu hidupnya dipelihara. Bayangin saudara, cuma cukup sekali makan aja, terus dipersembahkan, dia dipelihara bertahun-tahun. Kalau saudara mau dipelihara sama Tuhan hidupnya, jangan pernah saudara tidak percaya. Kita itu punya Tuhan yang hidup. Kalau saudara percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Saya percaya saudara hidupnya akan dipelihara Tuhan. Tidak tahu caranya bagaimana. Saudara, karena ini sudah hukumnya Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menjaga keluar masukmu. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu firman Tuhan semua. Tidak mungkin kalau kita itu sudah mentaati, kemudian firman itu tidak terjadi atas kita. Kalau saudara percaya, saya yakin semua apa yang dikatakan firman Tuhan itu akan saudara alami. Makanya
Jangan malas baca Alkitab. Belajar firman Tuhan supaya kita bisa punya iman. Kalau kita punya iman, kita percaya. Ada satu panti asuhan, ada 1.000 atau 1.500 anak-anak. Waktu satu hari persediaan makanan habis. Semua suruh duduk anak-anak itu. Piring dibagikan. Piring aja. Loh ini kok piring kosong dibagi. Anak-anak itu mungkin piring dulu. Terus nanti nasi atau ya kalau ini ceritanya di luar negeri. Roti biasanya makannya. Oh ini piringnya dulu baru rotinya. Tapi akhirnya hamba Tuhan ini bilang, kita enggak punya roti untuk dimakan. Tapi kita percaya, kita punya iman. Ayo kita berdoa. Mari semua berdoa. Semua anak-anak diajak berdoa. Enggak punya apa-apa ini. Tapi piring sudah dibagi, piring kosong. Kita berdoa. Berdoanya bagaimana? Tuhan gimana sih kiriman kok sampai telat begini? Tuhan gimana sih kau sampai enggak ada makanan ini? Gitu doanya. Yuk tambah enggak dikirimi sama Tuhan kalau doa begitu, saudara. Doanya mereka diajar apa? Tuhan terima kasih untuk makanan ini yang Tuhan sudah sediakan. Kami percaya bahwa malam hari ini kami tidak akan kelaparan. Kami mengucap syukur untuk makanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ada langsung? Enggak. Tapi pintunya digedok. Dok, 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 dok. Merinding saya saudara, merinding ini. Pintunya digedok. Ada orang bawa karungan roti. Ngomong ini dari pabrik roti. Ini ada pesanan, keliru pesanannya. 1.500 roti. Pesanannya keliru. Jadi enggak diterima sama yang pesan, buat lagi. Tapi ini buat apa 1.500? Ada yang ingat, kasihkan panti asuhan situ. Lah lagi berdoa, langsung dibagi, makan sampai kenyang saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Tuhan selalu punya cara. 1.500 roti itu sedikit atau banyak saudara? Coba saudara besok makan 100 roti gitu ya. Gak melembung wetenge. Apalagi kompiang saudara. Wes makan 10 kompiang terus minum air. Wes beledos. Itu sampai kenyang mereka bisa makan. Luar biasa. Makanya kalau berdoa juga harus punya iman. Kalau mesti doa enggak punya iman, doa bersungut-sungut, doa ngomel-ngomel sama Tuhan. Ya udah, enggak tambah dikirim. Tapi kalau terima kasih Tuhan untuk makanan yang sudah tersedia malam hari ini. Begitu amin, dok, 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 dok. Dari pabrik roti. Gratis loh saudara. Karena orang pesan keliru pesanannya. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Itu Tuhan yang kita sembah loh. Yang kita percayai loh. Saudara, Tuhan itu senang kalau anak-anaknya itu percaya sama Dia. Senang. Ada banyak kesaksian-kesaksian di sekitar kita, bahkan kami sendiri. Waduh, banyak mengalami macam-macam saudara. Macam-macam.
Kadang-kadang waktu anak kami dulu, Ivan itu yang di Amerika, sekolah di Amerika, nggak punya duit. Udah nggak punya duit, ditilang lagi mobilnya. Ini Senin mesti bayar, kalau nggak bayar aku bisa didenda atau masuk sel ini. Nggak punya duit tapinya. Wah gimana ini, masa nututi. Waktu itu hari Jumat atau hari Sabtu. Senin mesti bayar, kena tiket, kena tilang mobilnya. Terus mesti bayar kos, mesti apa. Ya udahlah, ini ya dikirim sekarang, kan nunggu itu kalau, pokoknya saya waktu itu nggak bisa ngirim butuh waktu berapa hari. Ya wis kita berdoa sambil tak kirim, nanti nggak tahu Tuhan punya cara lah, nyampe. Akhirnya dia berdoa, sudah. Kita ya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, supaya Ivan punya jalan keluar. Ya seperti biasa dia, ya udah jalani, Sabtu dia jalani, biasanya dia Sabtu ngeles-ngelesi. Enggak biasa-biasa jalan. Minggu dia pelayanan. Selesai pelayanan dia ketemu sama teman hamba Tuhan dari Indonesia waktu itu ke sana. Loh Van, oh ini Van, gimana? Oh gini, tahu kalau anak saya, gimana? Terus nggak taunya apa saudara, kasih amplop saudara. Kasih amplop, pikirnya Ivan ya biasa-biasa ya nggak tahu berapa isinya, ketemu say hello gitu aja ngasih. Nggak taunya banyak loh saudara ngasih kan. Mesti bayar ini, mesti apa-apa. Nggak taunya dikasih berapa, 1.000 atau berapa? 1.000 ya. Bukan 1.000 rupiah burung emprit loh ya, bukan. $1.000. Kalau 1.000 rupiah ya burung emprit. Kalau $1.000 itu kira-kira sekarang 1.000 kali 13.500 berapa? 13 juta. 13.500.000. Lumayan. Kalau 1.000 rupiah emprit. Kalau $1.000 Raja Wali. Makanya saya sering kali tanya, mau jadi Kristen emprit apa Kristen Raja Wali? Kristen Raja Wali. Kalau Kristen Raja Wali meskipun badai, dia malah terbang. Kalau burung emprit ada badai, jadilah Kristen Raja Wali. Ada masalah, kepakkan sayap kita. Ada badai persoalan, kembangkan sayap kita. Dibawa terbang tinggi tambah. Burung Raja Wali meskipun gak ada temannya, dia tetap terbang. Pernah lihat burung Raja Wali terbang bareng-bareng rombongan gitu? Enggak pernah saudara. Burung Raja Wali di mana-mana, saya di mana-mana, enggak di Indonesia aja. Pernah dulu di luar negeri juga ini saya lihat Raja Wali terbang gitu. Wih sendirian kok. Di Bromo saya pernah berapa kali di Bromo itu. Burung Raja Wali terbang, sendiri, enggak pernah. Pernah burung emprit terbang sendirian? Enggak pernah. Rombongan, bul, orang Kristen itu maunya rombongan terus saudara. Kalau untuk menyatakan kebenaran, wah nanti saya dikucilkan, wah nanti saya dijauhi, wah saya nanti enggak punya teman. Dasar emprit. Orang yang enggak berani untuk menyatakan kebenaran, takut ditinggal sahabat, takut gak punya teman, takut ini. Biar orang tua, katakan firman Tuhan berkata, biar semua meninggalkan termasuk orang tua kita, termasuk siapa. Asal kita jangan ditinggalkan Tuhan, saudara. Itu Kristen Raja Wali. Makanya gak pernah kita lihat Raja Wali terbangnya rombongan. Nggak pernah itu. Selama hidup saya tidak pernah saya lihat burung Raja Wali terbang rombongan. Tapi justru sebaliknya, tidak pernah saya lihat burung emprit itu terbang sendirian.
Paling-paling dia ditinggal temannya kesasar atau sayapnya sakit atau kakinya sakit biasanya sedih. Ya saya pernah sih dapatkan dulu waktu kecil itu, kok ini kasihan burung ini sendirian, ya burung emprit sendirian. Dia nggak bisa terbang lagi, cuma ditinggal sama teman-temannya. Waktu saya pernah saya balut, saya kasih obat gini biar, terus saya kasih makan beras. Besok gitu, dia bisa terbang. Dulu saya masih kecil, nemu burung gitu ya, kasihan burungnya sendirian. Saudara, kenapa sih firman Tuhan berkata supaya kita itu diberi contoh? Ada burung pipit itu burung emprit tadi, burung Raja Wali. Kita terus dibawa terbang tinggi. Raja Wali kalau dikejar sama musuh-musuhnya, dia enggak kebingungan, ketakutan, enggak, dia malah terbang tinggi. Tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Musuhnya yang ngejar, enggak kuat saudara. Karena Raja Wali itu punya kekhususan, matanya itu ada lapisannya. Dia terus menyongsong matahari, tapi matanya punya lapisan. Dia terus naik. Musuhnya enggak kuat, ulang balik. Itu Raja Wali. Kalau saudara dan saya sebagai Kristen Raja Wali, masalah badai kita terbang tinggi. Musuh datang ngejar kita terbang tinggi. Apa artinya terbang tinggi? Memandang matahari. Itu artinya berdiam diri, berdoa, memandang Tuhan. Ada musuh, ada badai persoalan, pandang Tuhan terus, terbang tinggi, jangan ragu-ragu, jangan bingung, jangan bimbang, pandang terus sama Tuhan, dalam doa, berdoa terus, pandang Tuhan, musuh-musuhnya enggak tahan saudara nanti. Itu Kristen Raja Wali. Raja Wali enggak pernah mengeluh, waduh masalahnya berat sih, badainya besar sih. Ya kalau burung emprit kena badai, enggak usah badai saudara. Angin biasa aja burung emprit sudah terbangnya, dia pasti ikut angin. Kalau Raja Wali, dia malah justru bisa nyongsong, melawan arus pun, dia terbang. Dia malah main-main dengan angin, dengan badai. Raja Wali coba, ya misalnya angin ke sana, Raja Wali terbangnya enggak gini kan? Dia terbangnya bisa terbangnya gitu loh Raja Wali. Padahal anginnya ke sana. Kalau burung emprit, anginnya ke sana, enggak usah terbang dia pasti katut. Enteng soalnya. Enteng soalnya burung emprit. Kalau Raja Wali, dia bisa belok-belok. Ini di pinggir gini sudah belok gini. Enak terbangnya, tenang. Begitu nemu mangsa dia bisa nukiknya. Anter loh. Saya pernah lihat itu, tahu-tahu dia nukik. Terus enggak kelihatan ada pohon-pohon tuh. Apa yang diambil itu? Bayangin saudara, kalau lihat film-film itu, ya dulu pernah saya putarkan kan Raja Wali. Diambil apa? Kambing. Ular. Itu Kristen Raja Wali. Saudara jangan pernah mengeluh, ya saya miskin, saya enggak bisa berbuat apa-apa. Saya miskin dulu waktu kecil, saya lahir dari keluarga miskin. Bukan miskin aja, sangat miskin. Sampai kadang-kadang makan aja kurang saudara. Baju belum tentu setahun sekali. Setahun sekali itu mama saya itu jahit sendiri. Enggak bisa minta model-model apa ya sudah. Bajunya ya itu. Celana satu, kemeja satu. 1 tahun 1 kali. Ya udah itu jahit sendiri lagi.
Enggak setahun sekali lah, enggak tentu itu. Saya ingat betul waktu itu saya warnanya biru muda, ya. Adik saya hijau muda, kakak saya itu merah muda. Terus yang kecil itu masih kecil, adik saya Pak remaja itu masih pakai hansop itu, pakai apa itu, baju kodok itu. Saya sampai ingat saudara, enggak setahun sekali lah itu. Kalau setahun sekali saya ingat, saya lupa pasti tahun ini apa, tahun ini ganti-ganti kan. Mungkin itu 5 tahun sekali mungkin. Kok ingat warnanya loh, punya saya biru muda. Kainnya Tetoron modelnya. Kain Tetoron mereknya. Celananya drill waktu itu. Ingat saya. Bayangin sampai ingat. Puluhan tahun sampai ingat sekarang. Bayangkan masih bisa. Sangat miskin, saudara. Tapi saya enggak mau hidup di dalam kemiskinan, terus terkungkung, terpenjara. Saya bersungut-sungut, mengeluh, kayak burung emprit gitu, enggak. Saya dalam hati terus, saya pokoknya mau sekolah. Saya enggak ngerti dulu, ikut Tuhan ya ikut-ikutan. Ya meskipun saya rajin baca Alkitab loh saudara. Kalau ada lomba-lomba buka-buka Alkitab setiap hari raya, Pasca itu biasanya ada lomba-lomba gitu, cepet-cepetan buka Alkitab. Biasanya saya nomor 1 menang. Ngafal cerita, apa-apa gitu. Biasanya saya borong hadiah. Tapi kalau kita ngandalkan Tuhan, hasilnya akan beda. Amin. Mulai sekarang jadi Kristen Raja Wali. Jangan bersungut-sungut. Percaya kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama berdiri.